Siapa yang paling bertanggung jawab terkait bencana alam di Sumatera? Jawaban paling mudah ya tentu adalah kita sebagai manusia. Alam itu sudah seperti itu pada dasarnya. Tapi kita sebagai manusia seringkali abai, seringkali lupa, dan seringkali hanyut dengan kepentingan-kepentingan kita sebagai ya dianggap sebagai pemilik mungkin gitu. Karena ya kita merasa alam itu memang diciptakan untuk manusia kan. Nah, cuma ini harus ada keseimbangan. Memang alam itu diperuntukkan untuk kita bisa manfaatkan. Dan bahkan kalau misalnya dalam agama Islam, kita sebagai manusia itu adalah ya khalifah. Kita itu adalah penjaga atau istilahnya ya kita sebagai yang menjalani di muka bumi ini sebagai pemimpin yang mengatur, memberdayakan, melestarikan apapun itu, baik itu manusianya, baik itu ya sesama alam, baik itu tumbuhan, hewan, dan semuanya yang ada di muka bumi ini, ya memang kita sebagai penjaganya, sebagai pelindungnya gitu. Dan memang boleh juga dimanfaatkan, dan tentu untuk pemanfaatan itu adalah untuk bertahan hidup, dan bahkan di agama juga boleh kita mencari karunia di muka bumi ini. Ya karunia itu dalam artian mungkin rezeki, ya mungkin kita pengelolaan, ya kelapa sawit juga mungkin masuk karunia. Tapi kita jangan sampai lalai, jangan sampai kita sudah diberikan tiba-tiba pengen lebih. Tapi memang sifat dasar manusia itu seperti itu. Maka dari itu musibah ini, bencana alam Sumatera ini menjadi refleksi, menjadi reminder, menjadi muhasabah diri kita lagi sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kebermanfaatan alam yang begitu luas, yang memang diberikan karunia Allah untuk sumber daya alam yang melimpah, maka kita juga harus mawas diri, kita juga harus pahami bahwasanya tugas kita adalah mengelola, bukan mengeksploitasi, bukan untuk memanfaatkan secara lebih, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, dan akhirnya biar bencana Sumatera akhirnya terdampak. Dan kita pun cukup sedih untuk para masyarakat di sana. Semoga bisa kembali normal lagi dan banyak sekali bantuan-bantuan. Dan gue juga akan share link kalau misalnya teman-teman percaya dengan gue, walaupun gue akun YouTube baru, walaupun gue mungkin ngomongnya masih ngalor ngidul, tapi ketahuilah bahwasanya ya gue juga ada versi berbaginya dengan IKPI gitu, Ikatan Alumni Ekonomi Islam, dan itu gue PIC-nya di situ. Maka kalau misalnya ingin mendonasikan silakan, nanti akan gue kirimkan link ataupun nomor rekening. Kalau misalnya bisa kita kirim record lagi QR code kiris ya, itu bisa juga gue share nanti ya. Jadi memang kita harus dari rakyat bantu rakyat. Udahlah, itu tagline-nya sangat bagus juga itu. Banyak kan influencer-influencer, dan itu juga menjadi gerakan yang bisa jadi ini adalah hikmahnya adalah kita bisa bergerak bareng, kita bisa turun tangan bareng untuk bisa sama membantu sesama manusia, sesama masyarakat, dan sesama bangsa Indonesia ini. Tapi yang emang menjadi khawatiran gue soal bencana Sumatera ini adalah bagaimana kita tidak menjadikan ini menjadi pelajaran kayak gitu. Seringkali kita menjadi pelajaran itu pada saat musibahnya aja nih. Besok 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita akan lupa. Baru ada musibah besar lagi, baru akhirnya kita ingat. Karena apa? Karena gue juga kaget sendiri tuh saat video viral bencana-bencana di Sumatera, ternyata banyak kayu gelondongan lah. Kita selama ini kemana aja kan nggak sadar apakah kita bahwasanya ternyata banyak juga eksploitasi yang di sana yang ternyata itu bisa menjadi merugikan dan akhirnya kena kan sekarang. Nah, maka dari itu pemerintah sebagai rakyat ya bukan mengkritik tapi memberikan informasi ataupun ya sebagai masukan. Katanya kritik harus dengan solusi nih gua kasih. Sebagai masukan kita sebagai rakyat kepada pemerintah harus memperhatikan proses perizinannya, baik itu perizinannya skala kecil ataupun skala besar. Apa tadi itu yang katanya perluasan kelapa sawit kan presiden pernah mengatakan janganlah kita ikut-ikutan kalau misalnya nanam pohon sawit tuh nggak boleh, kan tetap pohon juga. Nah itu
ternyata banyak dikaji-kaji lagi beda gitu ya. Gue bukan ahlinya di sini, gue aja nyampe lupa nih kalimat defor apalah itu gitu. Karena memang ini tujuan video ini adalah untuk belajar. Gue ingin belajar ngomong soal satu topik, dan topik ini adalah keresahan gue juga soal bagaimana sih kita melihat bencana alam Sumatera ini menjadi sebagai muhasabah diri kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus melestarikan alam kita dengan lebih baik lagi, dengan lebih memperhatikan lagi kondisi lingkungan. Alam itu tidak akan dirugikan, teman-teman. Ada tuh konten kreator yang mengatakan itu. Alam itu kalau mau digundulin ya silakan, alam gak akan marah. Tapi yang berdampak adalah kita, sekelilingnya masyarakat. Mungkin orang Jakarta babatin gundul hutan aja di Sumatera, senang-senang aja dapat kayu gratis, dapat ya bayar aja HGU dan lain-lainnya gitu. Cuma alam itu gak akan marah kalau kita, nggak akan. Alam itu ya udah biasa aja gitu. Ya cuma nanti dampaknya bukan ke alamnya. Alam ya memang itu fungsi alam. Kalau misalnya hujan terus gitu ya banjir. Ya memang karena alam nggak kuat nopang ya jadinya banjir. Terus itu ya itu untuk mensterilkan dan untuk memperbaiki kondisi alamnya itu sendiri ya mereka punya caranya sendiri gitu. Nah, tapi kan yang kasihan adalah masyarakat. Yang kasihan adalah sekelilingnya yang ternyata terdampak akibat penyalahgunaan, dan yang harusnya itu memang menjadi hutan tapi malah digantikan kelapa sawit. Ya boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Boleh aja, tapi bagaimana kalianlah yang lebih paham gitu, pemerintah untuk mengatur lagi porsinya agar bisa ada keseimbangan. Kata kunci yang ingin gue katakan adalah soal keseimbangan. Kita memang ditugaskan untuk mencari karunia Allah. Kita memang bisa harus bertahan hidup dengan alam-alam yang kita miliki, tapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai seakan-akan untuk memanfaatkan itu sehingga kita akhirnya lupa kan tadi, akhirnya kita udahlah maksimalkan terus pemanfaatan sumber daya alam. Nah, akhirnya kan ternyata cucu kita tidak merasakannya gitu, karena diperas terus, dieksploitasi terus alamnya sehingga habis ternyata yang kena dampaknya adalah cucu kita terus tuh, kata-kata lucu tuh. Cucu kita terus tuh. Nah kayak gitu ya. Jadi soal sumber daya alam ini memang menjadi suatu hal paradoks, yang artinya kita bisa menjadi suatu hal yang sangat kaya makmur, tapi bisa jadi apabila pemanfaatannya itu tidak diiringi dengan keseimbangan malah bisa bikin kita menjadi musibah kayak gitu. Maka dari itu kehati-hatian itu, keseimbangan itu menjadi hal penting, prioritas dari pemerintah untuk bisa mengatasi hal demikian. Dan gue terus akan dukung pemerintah apabila memang nantinya bikin satgas, bikin tolak izin dulu sementara sambil diperhatikan terlebih dahulu kayak gitu-gitu, silahkan, gue support gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak belajar, kita hanya belajar sesaat aja pas musibah, pas udah mulai lupa lagi, proses dimudahkan, izin ini dimanfaatkan dan lain-lainnya, ya jangan salahkan alam gitu. Kalau misalnya ternyata dia membenahkan dirinya itu dengan cara dia sendiri, yaitu dengan cara ya mungkin akhirnya terjadilah bencana alam gitu kan, karena memang mungkin proses dalam alam itu ada proses siklus. Nah ya gue nggak tahu juga karena masih awam juga kan, tapi yang gue baca-baca ya persoalan dari bencana alam di Sumatera itu bisa dua hal. Yang satu memang karena faktor alamnya, karena hujan tidak berhenti, curah hujannya sangat tinggi, terus ada siklus yang dari luar itu yang sehingga menyebabkan curah hujannya sangat tinggi gitu kan. Terus juga memang bentang alam di Sumatera yang terdampak itu adalah dekat dengan aliran sungai tidak bisa menampung karena di sekelilingnya ada pemukiman, ada ya kelapa sawit, ada juga penambangan kayak gitu. Lalu juga ada ulah manusianya, yang mana ulah manusia itu ya adalah ya tadi mungkin soal perizinan, eksploitasi yang berlebih,
sehingga hal-hal itu tidak terasa, kasihkan, lupa. Alam, ada faktor alam cuaca yang ekstrim, akhirnya kerasakan dampaknya lebih besar. Dan bahkan mungkin kalau bicara statistik ya gue nggak tahu juga sih, tapi ya gue lihatnya misalnya antara keuntungan dengan kerugian akhirnya sama aja gitu. Walaupun kesel juga yang untung, kalau soal keuntungan yang untung adalah si pejabat aja gitu ataupun si pengusahanya, tapi pas kerugian seluruh masyarakat rugi kan dengan ada bencana alam. Nah itu juga harus sebagai pemimpin kita juga harus memperhatikan. Bahkan Presiden Prabowo secara tegas mengatakan bikinlah kurikulum untuk menjaga alam itu kita support, tapi actionnya Pak gitu, ya kan? Di dalam Hari Guru itu dia bilang kalau bisa bikin tuh bagaimana kurikulum itu dimasukkan mempelajari akan pentingnya merawat hutan, akan pentingnya menjaga lingkungan. Itu support 100% all in nih. Tapi harus ada tapinya nih. Implementasinya juga bukan hanya soal rakyatnya aja yang harus paham gitu, harus terdoktrin untuk melestarikan alam, melestarikan lingkungan sekitar. Tapi para atasannya, para elitnya itu juga harus diedukasi seperti itu. Para pengusahanya juga harus diedukasi sehingga kita sama-sama belajar dari hal ini. Belajar dari pengalaman, dari ini kita muhasabah, udah kita renungkan, kita refleksikan, kita gotong royong sehingga nantinya next time-nya apabila ada situasi siklus yang demikian kita udah akan lebih siap karena kita nggak ada yang tahu ya kan alam itu bagaimana kan, nggak ada tanda-tandanya tuh, mungkin ada tanda-tandanya tapi tidak terprediksi ya kapannya itu tandanya ada. Misalnya kayak Gunung Merapi kan nggak ada yang kayak Marapi, maksudnya di Sumatera itu Gunung Merapi orang lagi hiking kan pas di atas ternyata ada awan panas tiba-tiba, nggak diprediksi padahal itu udah belum mungkin memang dari status ada tapi orang kan nggak tahu kapan munculnya kan, pas ternyata ada langsung kabur lari semua, akhirnya kejadian musibah juga kan. Nah hal-hal itulah yang memang harus kita perhatikan, harus kita sadar bahwasanya kita itu harus terus senantiasa menjaga, merawat dan tidak berlebihan dalam mencari ataupun dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang kita miliki. Dan kalau bisa sih dimanfaatkan ya untuk kepentingan kita gitu ya, jangan sampai kepentingan sumber daya alam ini kok yang dirasakan malah yang sana gitu. Itu juga ada tuh, itu sangat berpengaruh. Itu juga pembahasan lain lah nanti. Ini kita bahas soal bencana alam di Sumatera dan gotong royong yang gue lihat di media sosial, di YouTube dan di lain-lainnya itu sangat luar biasa. Ferry Irwandi bisa menghasilkan 10 miliar lebih, 10 miliar apa bukan ya, gue lupa pokoknya. Terus Pras Teguh, banyaklah influencer-influencer dan termasuk influencer masih awam ini mencoba juga untuk bisa mensupport dengan seadanya. Semoga kalau teman-teman yang pemirsa di sini yang memperhatikan tonton full dan memang percaya dengan saya, silahkan nanti akan bisa transfer dan juga kirim buktinya ke saya gitu biar bisa diklaim dan nanti kita akan share ke lembaga yang dipercaya. Dan juga ada rekan-rekan kami, saya kan dari IKPI, Ikatan Keluarga Alumni Ekonomi Islam. Itu ada 2 orang yang saat ini keluarganya terdampak banjir, ya sangat sulit pastinya banjir. Saya aja nih, gua aja orang Bekasi pernah ngerasain banjir itu udah hari-hari, makanan sehari-hari. Tapi yang banjir nyampe masuk rumah itu pernah di 2020. Itu aja setengah hari aja tuh udah dampaknya kerasa gitu, makan kurang, gua bingung mau makan apa. Terus belum beres-beresinnya, belum ngangkut-ngangkutnya, itu kan udah kerugian ya. Nah, apalagi yang berhari-hari nggak surut-surut, gimana kesehatannya, dampaknya, apalagi rumahnya nggak tingkat gitu kan. Maka dari itu yuk, itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya menikmati tapi lupa akan dampaknya apabila ternyata kita kelewat batas. Jadi ada teman gua juga yang berdampak, semoga nanti dengan sumbangan kita, donasi lah bahasanya, donasi kita ini
ini bisa menjadi tambahan kekuatan dan bisa memulihkan, walaupun pasti nggak pulih. Sebanyak apapun kita berikan pasti nggak akan pulih, karena tentu yang akan lebih enak itu adalah kita tidak bilang pulih, tapi ya normal aja, biasa aja gitu, kayak dulu gitu. Tapi ya karena udah terjadi ya, maka paling pas adalah bagaimana kita membantunya agar mereka pulih kembali, agar mereka bisa nantinya ke depan bisa beraktivitas kembali, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita bisa lebih memperhatikan lagi soal alam. Dan alam itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menjadikan ini pembelajaran soal, bukan hanya soal keduniawian, tapi juga soal akhiratnya gitu. Karena ya sayang kalau misalnya pembelajaran ini hanya dimanfaatkan untuk pembenahan di dalam keduniawian, tapi kita nggak ke akhiratnya gitu. Kita bahas bahwasanya oh benar, rasanya berarti apa yang sudah kita lakukan bisa jadi menghilang hanya dalam persekian detik, persekian menit, persekian jam itu, sehingga malah menjadi lemah kembali kita, dan akhirnya itu harus menguatkan kita lagi bahwasanya pada dasarnya semua ini adalah milik Allah, bukan milik kita pribadi, sehingga ya setidaknya ini menjadi reminder atau muhasabah diri untuk bisa memperbaiki diri lagi dan bisa memperkuat lagi bahwasanya ya tujuan utama kita memang hidup itu adalah bagian dari proses, tapi tujuan utama kita adalah menuju ke akhirat, sehingga nantinya itu menjadi pembelajaran yang bagus untuk kita semua yang terdampak ini, dan setidaknya ini memperbaiki diri kita lagi dalam hal ibadah, dalam hal kita bergotong royong, dalam hal bersilaturahmi, dalam hal support dan lain-lainnya itu ya nantinya itu menjadi suatu hal yang positif dan menjadi kebaikan bagi kita semua, dan tentu di masa depan, di masa selanjutnya itu menjadi penolong kita gitu. Karena ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ada kesempatan untuk bermuhasabah diri, ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri lagi gitu. Oke, ini waktu tinggal 2 menit lagi. Seperti biasa, udah berapa 4 video ya. Gua kadang di akhir-akhir agak bingung kalau misalnya materi yang nggak gua kuasai. Jujur memang soal bencana alam ini gua tidak terlalu menguasai banget. Karena memang mungkin riset gue juga kurang ya. Karena memang ini versi gua ingin berlatih. Tapi harusnya berlatih juga harus riset sih. Dan itu menjadi evaluasi gue juga buat kedepannya, biar bisa lebih berlatih lagi, biar lebih mempersiapkan diri lagi dalam berlatih, sehingga latihannya pun akan powerful lagi kayak gitu. Lalu yang sebagai 2 menit terakhir nih, 2 menit terakhir mungkin gue ingin membicarakan soal kita khalifah di muka bumi ini. Kita itu diamanahkan oleh Allah, alam diamanahkan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan dengan baik bumi kita ini, kita rawat, kita lestarikan, kita berdayakan, kita manfaatkan, tapi juga kita jaga, ya kan, tadi rawat itu. Karena ya malaikat itu mungkin emang meragukan kita, ya kan, ada dalil yang meragukan kita, tapi Allah akan lebih tahu dari malaikat. Allah pasti akan lebih tahu dari malaikat, sehingga yang diberikan khalifah kesempatan di muka bumi ini untuk merawatnya adalah manusia. Oleh karena itu hikmah itu harus kita maksimalkan, harus kita buktikan bahwasanya kita memang khalifah di muka bumi ini, yang mana bukti kepemimpinan itu adalah menjadi tujuannya tentu ya tidak merusak, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, dan memanfaatkan itu untuk kebaikan kita, untuk kita kembali lagi nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya walaupun kita khalifah di muka bumi ini, tapi kita itu juga ditugaskan untuk mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita juga harus terus beribadah. Cukup sekian, terima kasih, semoga jelas dan semoga runtut. Dan kalaupun kurang jelas saya mohon maaf karena masih belajar. Tapi apapun itu semoga Indonesia kembali pulih lagi dan Sumatera tetap fight. Thank you.